Mengejutkan, bantuan beras 10 kg di tahun 2025 batal dicairkan atau di-stop sementara. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Simak dan dengarkan baik-baik. Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempertahankan stok minimum? Stok minimum yang diberikan pada waktu itu adalah 1,2 juta ton. Kita pernah, Pak Pangga, Pak Johan, Pak Alex, pernah kita punya stok 600.000 ton, harga masih naik. Pernah kita punya stok 800.000 ton on hand di Bulog, harga masih naik. Kita pernah juga sampai 1 juta ton masih naik. Tapi dengan stok yang 1,9 juta ini Pak, itu harga sangat stabil karena begitu ada kenaikan harga disiram gitu ya. Nah, dalam 2 bulan ini izin menjelaskan untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan karena kalau kita terus membanjiri pasar, maka harga gabah ini tidak bisa naik-naik. Kira-kira demikian. Ya. Jadi menyeimbangkan antara hulu dan hilir tentunya ini yang dilakukan pemerintah. Dan keseimbangan ini yang terus dijaga. Jadi inflasi kita inflasi terbaik dari tahun 1958. Jadi sangat terkontrol, tetapi di sisi lain kita juga harus meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi dua hal ini juga harus balance. Ya. Berikutnya lagi, BUMN sebagai penyeimbang. Iya Pak, betul. Jadi Pak Hanan, memang BUMN sebagai penyeimbang itu maksudnya stoknya ini harus ada. Stok ini yang harus dinaikkan terus di Bulog dan juga di ID Food beserta anak perusahaannya, dan tentunya memerlukan anggaran. Ya, karena kalau tidak ada anggaran yang diberikan menggunakan bunga komersial, Pak, memang agak sulit gitu ya. Sehingga Bulog ini diberikan kekhususan untuk menyerap beras, ya, setara beras, bisa juga gabah karena punya penggilingan padi, diberikan keleluasan anggaran seperti kemarin. Jadi anggaran bantuan pangan SPHP ya yang itu ada itu diberikan kepada Bulog sekitar 16,6 triliun dan itu perintah Presiden langsung ya supaya Bulog harus bisa menyerap berapapun yang ada di lapangan. Berikutnya lagi Pak mengenai harga yang di bawah tadi Bu Ria sudah sampaikan. Sekali lagi ini perintahnya sangat keras, Bulog diminta untuk menyerap. Nggak ada tapi itu diminta untuk menyerap. Kapasitas dryer dan gudang. Tentunya Bulog ini punya 10 SPP, nanti Pak Ditut juga akan jelaskan. Dryernya hanya kapasitas 120 ton per day, kali 10, kali kalau 300 hari ya mungkin sekitar 400.000 ton kapasitas untuk pengeringan. Ya, ini juga menjadi challenge kita bersama nanti apabila memang kita harus menambah dryer ya untuk bisa mengeringkan lebih banyak. Nah, oke teman-teman, seperti yang dikutip juga dari detikfinance.com ya teman-teman. Nah, di sini ada berita pemerintah stop penyaluran bansos beras. Ini alasannya. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita baca sama-sama. Badan Pangan Nasional mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP sementara di stop. Langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga harga gabah agar tidak anjlok. Nah, ini dilakukan supaya harga gabah dari petani tidak anjlok ya teman-teman. Maka bantuan beras 10 kg dan SPHP sementara di stop. Dalam 2 bulan ini untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Karena kalau kita terus membanjiri pasar, maka harga gabah tidak akan naik-naik. Kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Untuk 6 bulan ke depan, sementara ini bantuan pangan belum dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah itu sendiri, jelasnya. Saat ini Bulog tengah ditugaskan untuk menyerap harga beras sebanyak 3 juta ton. Target ini dilakukan selama masa panen raya. Nah, sebelumnya diketahui
Bantuan pangan beras dan SPHP akan disalurkan selama 6 bulan di tahun 2025. Hal ini dikatakan Bapak Arif dalam keterangan tertulis dikutip pada hari Selasa 31 Desember 2024. Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi nanti disesuaikan kapan bulannya, kata Arif. Arif mengatakan pihaknya siap mendistribusikan 960.000 ton beras ke 16 juta penerima bantuan pangan atau PBP di tahun 2025 selama 6 bulan. Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kita pahami untuk bantuan pangan beras di tahun 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal. Jelas Bapak Arif. Nah, jadi sekali lagi untuk bantuan beras 10 kg di tahun 2025 ini untuk sementara ini dihentikan ya teman-teman atau di stop. Karena untuk menjaga harga gabah dari petani tidak anjlok. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.